Indonesia misalkan. Jadi misalkan ikatan Ikatan Ojek Surabaya itu, ada ketuanya. Berarti dia masih masuk kelompok asosiasi. Selama tidak ada organisasi formal yang mengikat kelompok tersebut, maka dia masuk ke dalam kelompok sosial. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kemasyarakatan. Apa itu kelompok kemasyarakatan? Di sini disebutkan orang-orang itu dikelompokkan berdasarkan kepentingan pribadi. Mereka sama, tapi tujuannya berbeda. Dan meskipun tujuannya mereka sama, mereka tidak punya kesadaran untuk membuat kelompok bersama. Contohnya yang mudah adalah kesamaan pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Misalkan, ini nih kelompok masyarakat usia 20 tahun sampai 25 tahun. Sama kan antara usia 20 tahun sampai 25 tahun. Tapi mereka tidak ada pengelompokan secara, berarti saya kelompoknya Mbak Prima, kita kan antara 20 sampai 25 tahun, tidak ada. Mereka hanya dikelompokkan berdasarkan kepentingan pribadi. Jadi berdasarkan jenis kelamin, usia, kemudian tingkat pekerjaan misalkan. Bedanya apa dengan kelompok statistik? Nah, kalau kelompok statistik, orang-orang ini dikelompokkan untuk tujuan penelitian. Misalkan saya melakukan penelitian untuk tesis saya, maka saya mengelompokkan orang-orang itu dalam sampel-sampel. Misalkan kelompok orang yang memiliki pekerjaan sebagai petani, kemudian kelompok orang yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, kelompok orang yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang perantara, kulaan bakulan misalnya, makelar. Kemudian ada kelompok orang yang sebagai pengecer atau yang jual di kios-kios kecil. Jadi saya mengelompokkan dia sesuai dengan penelitian saya. Kelompok statistik. Lalu bagaimana secara mudahnya perbedaan antara klasifikasi Bjornstad ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada kelompok. Tadi kan ada 4, ada asosiasi, sosial, kemasyarakatan, dan statistik. Di sini ada kesadaran jenis. Kemudian ada hubungan sosial dan ada organisasi. Kalau plus berarti oke, ada. Kalau minus berarti tidak ada. Nah, di situ kita lihat. Tadi kalau yang asosiasi, kita bisa lihat ada kesadaran. Mereka sadar kalau mereka sama. Kemudian ada tujuan yang sama, dan mereka terjadi interaksi yang intensif antara satu dan yang lainnya, dan diikat oleh organisasi formal. Wah, lengkap nih. 3+. Kemudian kalau yang kelompok sosial, mereka sadar akan kesamaan antara mereka. Kemudian terjadi hubungan sosial yang intensif. Jadi hubungan yang sosial intensif antara satu dan yang lain dalam kelompok. Tapi tidak ada ikatan formal secara organisasi. Di sini berarti minus, tidak ada ikatan organisasi formal. Nah, kemudian tentang kelompok kemasyarakatan. Mereka memiliki kesadaran akan jenis. Sama jenisnya, sama-sama jenis kelamin perempuan, sama-sama pekerjaan sebagai guru, sama-sama pekerjaan sebagai dokter. Kemudian bagaimana hubungan sosialnya? Sini tidak ada. Kenapa? Karena dia dikelompokkan oleh orang lain, bukan dia sendiri yang membuat kelompok. Hanya mereka sadar kalau saya sama-sama guru dengan itu, tapi tidak ada hubungan sosial yang intensif. Organisasi apalagi, udah gak ada hubungan sosial, mau kayak mana ada hubungan organisasi.
Nah, terus yang terakhir adalah kelompok statistik. Tadi sudah kita singgung kalau kelompok statistik itu yang mengelompokkan adalah penelitinya. Jadi ya mereka mana tahu kalau kita, oh ternyata saya kelompok orang-orang kaya, dikelompokkan sebagai orang kaya misalkan. Tidak know, jadi tidak tahu. Udah tidak tahu, ya bagaimana bisa ada hubungan sosial? Kan dia mengelompokkan saya penelitinya. Organisasi, apa lagi? Jadi yang terakhir semakin minus. Untuk klasifikasi kelompok sosial menurut Bierstadt ada yang perlu didiskusikan tentang kelompok asosiasi sosial kemasyarakatan dan statistik. Jadi dia Bierstadt ini membedakannya berdasarkan kesadaran jenis, hubungan sosial, serta adanya organisasi yang mengikat kelompok tersebut. Bisa lanjut atau mau yang perlu didiskusikan? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah klasifikasi menurut Emile Durkheim. Tadi kan tentang menurut Bierstadt. Nah, sekarang menurut Emile Durkheim. Kalau Emile Durkheim, dia membedakan masyarakat itu kelompok bukan berdasarkan kesadarannya, hubungan sosialnya maupun organisasinya. Tapi Emile ini membedakan kelompok sosial menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Apa itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Kalau solidaritas mekanik itu dia lebih menuju pada masyarakat yang sederhana, sementara solidaritas organik itu menuju pada masyarakat yang lebih kompleks. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat di sini. Nah, di sebelah kiri adalah tabel yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat kelompok sosial dalam solidaritas mekanik. Sementara di sebelah kanan adalah kelompok yang menunjukkan solidaritas organik. Kita lihat yang pertama. Untuk solidaritas mekanik merupakan kelompok-kelompok kecil yang tersebar. Jadi di sini lebih ke masyarakat zaman dulu ya, masyarakat yang primitif, di mana tersebar di daerah-daerah tertentu, kecil-kecil seperti di hutan-hutan gitu misalkan, di daerah-daerah terpencil. Karena tersebar berpencar-pencar, maka tidak ada kerjasama antara kelompok satu dengan kelompok lain. Jadi urip dewe-dewe istilahnya. Nah, kemudian ada peran eksklusif yang dipegang oleh seorang pemimpin suku. Sementara orang yang lain itu memiliki peran yang sama. Kenapa? Karena belum ada pembagian kerja. Jadi semua orang ya berburu, ya memasak, ya bikin pakaian sendiri, bikin rumah sendiri. Semuanya memiliki peran yang sama. Belum ada pembagian kerja. Namun di dalam kelompok tersebut memiliki norma dan nilai yang ketat. Karena tadi ada pemimpin sukunya yang memiliki peran eksklusif, maka ada suatu norma dan nilai yang ketat. Yang berikutnya, karena mereka adalah kelompok-kelompok kecil dengan seorang pemimpin suku, maka mereka menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kemudian adanya kesadaran kolektif di dalam kelompok dan terjadi sanksi pidana. Kalau ada yang salah dihukum secara pidana, misalkan di penjara atau bagaimana. Itu solidaritas mekanik pada masyarakat tradisional. Kalau yang solidaritas organik, dia lebih ke masyarakat yang kompleks, di mana terjadi pembagian kerja secara rinci. Misalkan, oh kamu itu ya tukang bikin rumah. Nah nanti kalau mau bikin rumah, mau ke mbak itu, ke bapak itu bagian bikin rumah. Berarti kita kalau mau bikin rumah harus minta orang itu kerja ke rumah kita. Kemudian, oh bapak itu bagian dokter, jadi kalau kita sakit berobat ke situ. Oh bapak ini guru, berarti kalau kita kuliah ke dia. Jadi terjadi pembagian kerja secara rinci. Karena terjadi pembagian kerja yang secara rinci, maka satu orang dengan orang yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bergantung satu sama lain. Terjadi ketergantungan antara kelompok profesi, antara kelompok dokter, kelompok pedagang, kelompok konsumen, kelompok
guru semua saling bergantung satu sama lain. Nah, tadi sudah disebutkan kalau terjadi pembagian kerja secara rinci, sehingga masing-masing individu memiliki perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang sama. Tadi disebutkan juga kalau terjadi ketergantungan antar kelompok. Karena adanya ketergantungan, maka muncullah sebuah kesepakatan antar kelompok profesi. Dan secara ini sudah kelompok yang lebih kompleks, maka selain hukum pidana juga terdapat hukum perdata. Hukum perdata di sini lebih ke hukuman seperti pembayaran denda yang berhubungan dengan uang. Ini adalah bedanya solidaritas mekanik dengan solidaritas organik. Kalau mekanik lebih ke masyarakat tradisional, primitif. Kalau yang organik lebih ke masyarakat zaman sekarang atau modern. Ada yang perlu didiskusikan? Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang ketiga. Yang ketiga ini adalah klasifikasi oleh Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi klasifikasi kelompok menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemein, kehidupan bersama yang intim. Kalau Gesell, kehidupan publik. Apa maksudnya? Kita lihat di sini. Kalau Gemeinschaft disebutkan bahwa individu pada dasarnya bersatu, walaupun banyak faktor yang memisahkan. Jadi, meskipun individu itu berbeda-beda,